Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Hiburan yang juga sangat luar biasa untuk mereka yang bersabar dalam menghadapi ujian dan musibah yang Allah takdirkan untuk mereka adalah apa yang diungkapkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Uddatus Sabirin, di mana beliau mengatakan, Inna Allah subhanahu ja'ala as-sabra jawadan la yakbu wa sariman la yanbu wa jundan ghaliban la yuhzamu. Kata beliau, Innallaha ja'ala as-sabra jawadan la yakbu. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala telah menjadikan kesabaran itu sebagai tunggangan yang tidak akan kenal lelah, wasariman la yambu, dan senjata yang tidak akan keliru, wajundan ghaliban la yuhzamu, dan tentara atau prajurit yang akan selalu menang dan tidak terkalahkan, wa hisnan hasinan la yuhdamu, dan kesabaran itu adalah benteng terkokoh yang tidak akan hancur, yang tidak akan bisa ditembus oleh musuh-musuh kita. Ungkapan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ini adalah satu ungkapan yang menggambarkan secara luar biasa tentang dahsyatnya kesabaran bagi kita yang ditimpa musibah, bagi kita yang dipilih oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk mendapatkan musibah. Seperti yang tadi kita sebutkan bahwa Ibnu Qayyim Al-Jauziyah mengibaratkan kesabaran itu selayaknya seekor tunggangan, seekor hewan tunggangan yang kita kendarai, yang tidak akan mengenal lelah untuk mengantarkan kita sampai kepada tujuan kita. Dan begitulah memang kesabaran itu. Kesabaran akan membuat kita tetap kuat, kesabaran akan tetap membuat kita tegar, kesabaran akan membantu kita untuk mengurangi rasa lelah dan letih. Kita akan diantar oleh kesabaran yang kita miliki untuk tetap berjalan, untuk tetap melanjutkan perjalanan menuju Allah subhanahu wa ta'ala, untuk tetap melanjutkan perjalanan menuju cita-cita tertinggi kita, yaitu surga Allah subhanahu wa ta'ala. Kesabaran juga diibaratkan seperti sebuah senjata atau seperti sebuah serangan yang kita lemparkan atau yang kita gunakan untuk menyerang, dan serangan itu tidak akan terluput atau tidak akan tersalah dalam menyerang atau mengenai sasarannya. Dan begitulah kesabaran itu. Siapapun yang bisa menghadapi ujian, musibah dalam hidupnya dengan kesabaran, maka kesabaran itu akan membuat kita untuk tetap fokus kepada tujuan utama kita, kepada cita-cita tertinggi kita, kepada obsesi tertinggi kita, yaitu surga Allah subhanahu wa ta'ala. Orang-orang yang tidak bersabar pada dasarnya adalah orang yang gagal dalam menghadapi ujian musibah itu. Gagal dalam arti bahwa ketika kita kehilangan kesabaran dalam menghadapi ujian itu, kita akan terkecoh, perhatian kita akan berpaling dari tujuan utama kita, yaitu surga Allah subhanahu wa ta'ala. Kita berpaling kepada penderitaan kita. Kita terfokus pada rasa sakit yang kita alami akibat ujian itu. Bahkan boleh jadi
kita akan larut dalam rasa sakit itu. Lalu rasa sakit itu akan melahirkan rasa kecewa yang akan semakin membuat seorang hamba jauh dari fokus utamanya. Fokus utama bahwa memang dunia itu seperti inilah adanya. Dunia ini akan selalu menghadirkan soal-soal ujian untuk kita jawab. Dan bagaimana kita menjawab soal-soal itulah yang nanti akan menentukan apakah kita layak menjadi para pemenang yang akan mendapatkan janji Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang sabar. Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah juga menggambarkan kesabaran itu sebagai jundun ghalibun la yuhzam. Sabar itu, kata beliau, ibaratnya seperti seorang prajurit yang selalu memenangkan pertempuran dan tidak bisa dikalahkan. Dan begitulah adanya. Seorang hamba yang memiliki kesabaran tidak akan bisa dikalahkan oleh syaitan. Syaitan akan selalu menghembuskan rasa takut. Syaitan akan selalu membuat kita bersedih. Syaitan akan selalu membuat kita takut lantaran musibah-musibah yang menimpa kita. Syaitan selalu membuat kita lemah, membuat kita tidak berdaya, dan syaitan juga akan membuat kita putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita akan menganggap bahwa ujian dan musibah itu adalah segala-galanya, bahwa ujian dan musibah itu sudah menghancurkan seluruh lini kehidupan kita, menghancurkan harapan kita. Padahal hakikat yang sebenarnya, ujian dan musibah itu sekali lagi hanyalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Allah ingin menguji kita untuk melihat bagaimana kita merespon dan menjawab ujian-ujian tersebut. Maka ketika kita dikaruniai kesabaran dalam menghadapi ujian itu, maka kesabaran itu akan menjadi pengawal yang sangat kuat, pengawal yang akan selalu membantu kita memenangkan pertempuran melawan bisikan-bisikan syaitan yang selalu saja melemahkan kita. Kemudian wahisnan hasinan la yuhdam. Kesabaran juga, kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah, adalah ibaratnya seperti benteng yang sangat kuat yang tidak akan bisa dihancurkan, yang tidak akan bisa dirobohkan. Seperti yang sudah kita jelaskan sebelumnya, bahwa ujian dan musibah, tabiat ujian dan musibah itu akan selalu melemahkan kita. Tetapi ketika kita memiliki kesabaran, maka kesabaran itu menjadi benteng yang sangat kuat bagi kita, sehingga kesedihan kita pada saat menghadapi ujian dan musibah itu tidak berlarut-larut. Kesedihan kita menghadapi cobaan, menghadapi beratnya ujian itu tidak akan berlarut-larut atau tidak akan sampai melemahkan kita, apalagi membuat kita berhenti untuk melangkah, berhenti untuk berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala, berhenti untuk melakukan kebaikan, berhenti untuk tetap berpegang teguh kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk tetap beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah mengatakan, fahuwa wan nasru akhawani syaqiqan. Kesabaran dan kemenangan itu, kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah, adalah akhawani syaqiqan, dua sosok saudara yang sekandung, dua saudara sekandung yang tidak bisa dipisahkan. Siapa yang ingin mendapatkan kemenangan, siapa yang ingin mendapatkan kesuksesan, siapa yang ingin mendapatkan keberhasilan, maka dia harus memiliki kesabaran. Begitu pula sebaliknya, siapa yang bersabar, siapa yang bertahan, siapa yang tetap teguh berpegang pada agamanya, bersabar, berpegang teguh kepada agamanya, seberat apapun ujian dan musibah yang menimpanya, maka dia pasti akan diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia akan termasuk dalam barisan hamba-hamba Allah yang
dikaruniai kesuksesan, keberhasilan, dan kejayaan di dunia maupun di akhirat. Karena itu, sahabat-sahabat, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam Al-Qur'an kita akan menemukan betapa Allah Subhanahu wa taala dalam berbagai kesempatan di dalam Al-Qur'an menyebutkan betapa dahsyatnya dan betapa luar biasanya balasan yang Allah siapkan untuk hamba-hambanya yang bersabar. Di dalam surah Az-Zumar misalnya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Kata Allah Subhanahu wa taala, innama yuwaffas sabirun, bahwa orang-orang yang bersabar itu tidak lain mereka pasti akan diberikan, mereka pasti akan dikaruniai ajrahum, balasan mereka, bighairi hisab, tanpa perhitungan dari Allah Subhanahu wa taala, tanpa dikira-kira lagi oleh Allah Subhanahu wa taala, yang menunjukkan bahwa balasan untuk hamba-hamba yang bersabar itu adalah balasan yang unlimited, balasan yang tidak diperhitungkan lagi, seperti yang kita ketahui atau yang biasa kita dengarkan tentang perhitungan-perhitungan balasan kebaikan di dalam syariat Islam, di dalam agama kita ini, bahwa satu kebaikan dibalas 10, kemudian ada yang dibalas sampai 700 kali lipat. Tapi ternyata balasan untuk kesabaran hamba Allah Subhanahu wa taala di situ tidak lagi berada pada batas-batas angka itu. Karena di sini Allah katakan bighairi hisab, tanpa perhitungan. Tidak masuk lagi dalam perhitungan-perhitungan standar yang biasa Allah Subhanahu wa taala gunakan, yang biasa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam gunakan. Tidak hanya itu, pada ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala mengaruniakan kebersamaan yang sifatnya spesial, kebersamaan yang sifatnya istimewa, atau yang biasa diistilahkan oleh para ulama kita dengan al-ma'iyyatul khassah, kebersamaan yang spesial, kebersamaan yang hanya diberikan kepada hamba-hamba Allah yang beriman dan bersabar, kebersamaan yang tidak sekedar terbatas bahwa pada kemaha-tahuan Allah terhadap semua perbuatan kita, tidak hanya terbatas pada bahwa Allah maha melihat semua yang kita lakukan, tetapi kebersamaan yang sifatnya khusus dan istimewa itu, kata para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, adalah kebersamaan yang ditandai dengan pertolongan, dengan bantuan, dengan kemudahan-kemudahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya yang bersabar. Wasbiru innallaha ma'as sabirin, dan bersabarlah kalian. Wasbiru, perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk bersabar. Innallaha ma'as sabirin, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ma'as sabirin, akan selalu bersama dengan orang-orang yang bersabar. Dalam penjelasan dan dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, aqidatus salaf, kebersamaan seperti inilah yang disebut sebagai al-ma'iyyatu al-khassah, kebersamaan yang sifatnya spesial, kebersamaan yang sifatnya istimewa, yang tidak sama dengan kebersamaan Allah dengan seluruh makhluknya, yang konsekuensinya adalah Allah maha melihat, mengetahui semua yang mereka lakukan. Tapi sekali lagi, kebersamaan yang sifatnya istimewa ini adalah kebersamaan yang bermakna pertolongan, kemenangan, kemudahan yang Allah berikan untuk hamba-hambanya yang bersabar. Karena itu, Syekh Ahmad Farid hafizahullah menjelaskan di dalam kitab beliau Tasliyatu Al-Musab yang kita kaji ini, beliau mengatakan fa dhafiras sabiruna bihadhil ma'iyyati bi khairid dunya wal akhirah.
Maka hamba-hamba Allah yang bersabar akan beruntung, akan sangat beruntung, mendapatkan kebersamaan yang sifatnya khas, yang sifatnya istimewa dari Allah ini. Mereka beruntung karena dengan begitu mereka akan mendapatkan kebaikan dunia dan akhirat. Wa fazu biha bi ni'amihil batinati wal zahirah. Dan dengan kebersamaan yang sifatnya istimewa itu, para hamba yang bersabar itu juga akan sukses, akan beruntung mendapatkan nikmat-nikmat Allah yang sifatnya batiniyah maupun yang sifatnya lahiriah. Karena itu di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala mengaitkan antara keberhasilan hamba-hambanya dengan kesabaran dan keyakinan hamba-hamba tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan, wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa ja'alna minhum a'immah, dan kami jadikan di antara mereka a'immah, para imam, para pemimpin, orang-orang yang berada di level yang tertinggi, level-level yang istimewa, kedudukan-kedudukan yang istimewa. Yahduna bi amrina, mereka mendapatkan petunjuk, mereka mendapatkan hidayah dengan urusan kami, dengan perintah kami, kata Allah Subhanahu wa taala. Nah, kapan para hamba bisa mendapatkan kemuliaan, dijadikan sebagai imam, dijadikan sebagai pemimpin, dijadikan sebagai panutan, dijadikan sebagai contoh teladan? Kata Allah Subhanahu wa taala, mereka bisa mendapatkan kedudukan yang mulia itu lamma sabaru. Yang pertama syaratnya lamma sabaru, ketika mereka bisa bersabar. Seperti yang tadi kita sebutkan, bahwa as-sabru wan nasru akhawani syaqiqan, bahwa kesabaran dan kemenangan itu adalah dua saudara kandung yang tidak bisa dipisahkan. Maka ketika mereka bisa bersabar menghadapi ujian, menghadapi kerasnya, menghadapi pahitnya kehidupan, maka mereka dikaruniai kedudukan yang mulia dan istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya sabar, tetapi syarat yang kedua, wa kanu bi ayatina yuqinun, dan mereka selalu yakin, percaya, beriman kepada ayat-ayat kami, kata Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, sahabat-sahabat sekalian, ada perbedaan yang sangat signifikan antara kesabaran orang-orang kafir dengan orang-orang yang beriman. Orang-orang kafir itu ketika mereka ditimpa musibah, ditimpa ujian pahit, mereka akan bersabar, tetapi kesabaran mereka adalah kesabaran orang yang tidak berdaya. Mereka tidak punya pilihan lain selain menerima apa yang harus mereka alami. Dan mereka menerima itu tanpa adanya harapan. Tanpa adanya harapan kebahagiaan, tanpa adanya harapan akan diberikan pengganti yang lebih baik. Tetapi ketika hamba-hamba Allah yang beriman itu bersabar menghadapi ujian, maka kesabaran mereka adalah kesabaran yang optimistik. Kesabaran hamba-hamba yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir itu adalah kesabarannya orang-orang yang berjiwa optimis. Kenapa? Karena mereka yakin dengan janji Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin mengingkari janjinya. Maka kesabaran hamba-hamba yang yakin kepada janji Allah itu justru akan membuat sang hamba itu terus bergerak, terus bekerja, terus beramal, terus berbuat kebaikan. Maka kita lihat para ulama kita rahimahumullah
Kita bacalah biografi mereka. Kita akan temukan bagaimana para ulama kita itu dengan segala kesempitan hidup, dengan segala kesulitan hidup yang mereka alami, nama mereka tercatat dengan harum, tercatat dengan tinta emas di dalam sejarah peradaban umat Islam sebagai orang-orang yang berhasil menjaga warisan ilmu para nabi dan rasul, menjaga warisan ilmu yang diwariskan oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada umat ini. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, al ulama warathatul anbiya, para ulama itulah pewaris para nabi, dan para nabi itu tidak mewariskan harta. Lam yuwarithu dinaran wala dirhaman, mereka tidak mewariskan dinar dan dirham, tetapi yang mereka wariskan adalah ilmu. Dan siapa yang mengambil warisan ilmu ini, kata Nabi SAW, faqad akhadha bihadzin wafir, maka sesungguhnya dia telah mengambil satu bagian warisan yang sangat banyak, bagian warisan yang sangat berlimpah. Nah, para ulama kita rahimahumullah kemudian menjadi manusia-manusia mulia, menjadi manusia-manusia yang hebat. Kenapa? Karena mereka memenuhi dua syarat yang tadi disebutkan. Lamma sabar, yang pertama mereka bersabar, mereka tidak menyerah pada ujian, pada kesusahan, pada kesempitan hidup yang mereka alami. Dan yang kedua, yuqinun wa kanu bi ayatina yuqinun, mereka selalu yakin kepada ayat-ayat Allah, kepada petunjuk-petunjuk Allah di dalam Al-Quran, sebagaimana mereka juga yakin terhadap semua janji Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran. Maka kesabaran kita orang-orang yang beriman adalah kesabaran yang diikuti dengan keyakinan yang bulat terhadap janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesabaran tanpa diikuti dengan keyakinan yang bulat terhadap janji Allah hanya akan menjadi kesabaran yang melemahkan kita, hanya akan menjadi kesabaran yang membuat kita tidak berdaya, yang membuat kita kehilangan gairah untuk melanjutkan perjalanan, untuk melanjutkan kebaikan-kebaikan kita. Maka sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita belajar hari ini betapa mulianya, betapa hebatnya, betapa dahsyatnya seorang hamba yang dikaruniai kesabaran dalam menghadapi ujian dan musibah, dalam menghadapi kesusahan, kepahitan, dan kesempitan hidupnya. Dan mudah-mudahan kita semua termasuk hamba-hamba Allah yang dikaruniai kesabaran di setiap waktu, sehingga kita semua layak mendapatkan semua janji Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk hamba-hambanya yang bersabar. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.